Status dan kedudukan lembaga negara yang independen babak baru dalam sejarah Bank Indonesia sebagai bank sentral yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dimulai ketika sebuah undang-undang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Undang-undang ini memberikan status dan kedudukan sebagai suatu lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini. Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut. Pihak luar tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun juga. Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien. Pada masa kejayaan Kerajaan Hindu Kuda. Pada masa itu alat pembayaran tersebut mengalami kemajuan terutama dari bahan dan desainnya. Di Jawa misalnya, alat pembayaran sudah terbuat dari logam. Mata uang tertua dibuat sekitar abad ke-9 yang disebut Krismala, uang MA dari Kerajaan Mataram kuno. Sedangkan Majapahit menggunakan uang gogok yang terbuat dari tembaga dan meniru uang kepang Cina yang diperkirakan beredar pada abad ke-14 sampai ke-16. Uang era kolonial, uang masa VOC. Ketika mulai berkuasa di Nusantara, VOC mendominasi perdagangan di Nusantara dengan upaya menggantikan semua mata uang yang beredar untuk menggantikan rel Spanyol yang populer. Dicetaklah uang rel Belanda. Selain itu, uang perak Belanda dijadikan alat pembayaran standar di Nusantara pada tahun 1727. VOC mengedarkan uang tembaga recehan untuk menggantikan kesi kelapang Cina. Berikutnya adalah mata uang awal kemerdekaan Republik Indonesia. Beredarnya berbagai jenis uang pada awal kemerdekaan itu pada awal kemerdekaan kondisi moneter Indonesia sangatlah buruk karena banyaknya jenis uang yang beredar. Salah satunya beredarnya sekitar 4 miliar rupiah nilai uang Jepang di wilayah Indonesia, 1,6 miliar rupiah diantaranya di Pulau Jawa. Kondisi moneter semakin memburuk ketika Nica dengan bantuan sekutu menduduki kota besar di Indonesia, menguasai bank-bank Jepang dan mengedarkan rupiah Jepang dari bank-bank tersebut. Nica menggunakan rupiah Jepang untuk membiayai operasi militer mereka, membayar gaji pegawai Bumi Putra, dan mengedarkan uang tersebut ke seluruh Indonesia guna menarik simpati masyarakat. Nica juga mengedarkan uang baru yang dikenal sebagai uang Nica. Pada saat yang bersamaan, DJB kembali dibuka di beberapa kota besar di Indonesia yang diduduki oleh Nica. DJB pun mengedarkan uang DJB seri federal yang semakin memperparah kondisi keuangan Indonesia.
zaman ke zaman. Mata uang logam adalah alat transaksi yang terbuat dari bahan dasar seperti aluminium, kuningan, atau nikel. Uang logam ini biasanya digunakan untuk transaksi dengan nominal kecil. Di Indonesia sendiri, uang logam masih digunakan hingga saat ini, terutama untuk nilai nominal yang lebih kecil daripada uang kertas. Uang logam di Indonesia memiliki nominal mulai dari Rp100, Rp200, Rp500 hingga Rp1.000. Bahan dasar yang digunakan untuk uang logam di Indonesia adalah aluminium, kuningan, atau nikel. Setiap bahan memiliki karakteristik tersendiri. Misalnya, uang logam berbahan dasar aluminium memiliki bobot yang lebih ringan daripada nikel dan kuningan. Uang logam aluminium juga memiliki kedalaman metalik dalam hal tampilannya. Selain itu, logam seperti tembaga dan emas dan juga perak sering digunakan sebagai bahan utama untuk pembuatan mata uang logam. Ketiga logam ini memiliki sifat yang stabil, yaitu mudah dikenali dan memiliki nilai karakteristik yang tinggi. Uang logam memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihan uang logam antara lain, yang pertama ada mudah dikenali dan memudahkan dalam transaksi kecil. Kedua, tahan lama dan tidak mudah rusak. Yang ketiga, tidak memerlukan alat khusus untuk menggunakannya. Adapun uang logam memiliki beberapa kekurangan seperti bobot yang lebih berat dibandingkan dengan uang kertas, rentan hilang atau terceceran karena ukurannya lebih kecil, membutuhkan tempat penyimpanan yang lebih banyak jika jumlahnya banyak. Dalam penggunaan sehari-hari, uang logam memiliki peran penting dalam membeli dan memfasilitasi transaksi kecil dan memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari. Numismatik adalah studi yang antara lain mempelajari uang dan sejarah. Kata ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu nomisma, yang berarti koin atau mata uang. Numismatik ini sudah ada sejak pemerintahan Julius Caesar 100 sebelum Masehi sampai 44 sebelum Masehi, yang bahkan menuliskan buku tentang numismatik. Numismatik meliputi berbagai segi, yaitu segi sejarah, segi ekonomi, geografi, metalurgi atau telaah materi koin, kegunaan uang, serta proses pembuatannya. Selanjutnya saya akan membacakan tentang perbedaan uang baru yang diluncurkan oleh Bank Indonesia sekarang. Di perbedaan itu ada ukuran kertas ukuran kertas uang BI yang baru sekarang itu semakin nominalnya gede, maka uang itu akan semakin besar. Maka nominalnya bila nominalnya kecil, maka uang itu akan kecil. Mungkin itu saja. Demikianlah yang dapat kami paparkan dari kelompok 5. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.